Karena berjanji maulid burdate milik kita orang NU Ahlussunnah Jamaah. Kalau bukan kita yang merawat, yang menghafal, siapa yang menghafal? Ayo, Salafi, Wahabi, Muhammadiyah suruh ngapal? Nggak mungkin. Saya yang harus hafal, kita yang orang NU. Paham te? Maka saya agak galak kalau dalam hal itu. Rois Syuriah, khatibnya juga berjanji harus hafal. Kalau nggak hafal, jangan diampropin. Pulang jangan diantar, pulang pakai ojek. Santri goblok, santri pergi ngeblok. Manusia teh bahasa Arabna kalau secara zahir fisik badan basyarun naon. Alhamdulillah kita jadi basyar, ganteng, cantik, handsome, beautiful, jamil, jamilah, walaupun sedikit, yang kebanyakan ya enggak cantik lah yang kebanyakan. Tapi bagaimanapun tetap basyar namanya. Yang cantik, yang tidak cantik, yang ganteng, yang tidak ganteng namanya basyar. Waktu mak-mak melihat Nabiullah Yusuf yang sebenarnya memotong-motong buah, memotong jari tangan dengan tidak terasa. Kenapa? Itu namanya fana. Apa namanya? Tidak sadar apa yang dilakukan. Kenapa fana? Kenapa tidak sadar? Karena majdzub, tertarik oleh magnet kegantengannya Nabi Yusuf. Inilah dalil bahwa ada fana dan ada jadzab di dalam Al-Quran. Walaupun tidak sharih nyebut fana jadzab, tapi itu contoh bukti mak-mak tidak sadar, berdarah-darah tangannya nggak sadar karena tertarik, termagnet oleh kegantengannya basyariahnya Nabi Yusuf. Dan ibu-ibu berkata begini, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Iteh sanes basyar, in hadza illa malakun karim. Iya teh bukan basyar, tapi malaikat. Masa ayo basyar ganteng banget, tampan sekali. Ini emak-emak ini hanya melihat terbatas dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Monggo, bangga. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Basyari kita dijaga. Kesehatan, ketegaran, kekuatan. Agar kita kuat ibadah. Kuat aktif dalam aktivitas sosial. NU, mengajar, ceramah, sehat, yang kuat. Dijaga nggih, dijaga ya. Basyari kita dijaga. Ibu-ibu jaga seksi. Imam Ghazali teh memperbolehkan keluarga berencana dengan alasan menjaga keseksian perempuan. Boleh. Yang tidak boleh ikut KB karena takut tidak bisa ngasih makan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau demi menjaga supaya ibu tetap seksi, boleh. Itu Ghazali dalam kitabnya ada. Itu namanya kita mendapat amanah sebagai basyar, tanggung jawab memelihara, mengembangkan kualitas basyariah kita. Jangan sampai penceramah, khotib, kurus, batu-batu, kalah agak menarik. Penceramah, khotib, dakwah harus apa? Harus ganteng, tampan, gagah. Paham? Masa penceramah begitu ditunggu-tunggu lama, datang, aduh, pakaian nyemprul, baju koko 2 bulan belum ganti, sanjanya lili, sarung hitam gajah duduk, bawa tas teh sanes merek Colak atau Delsi, ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Garut. Ayo, kiai ustadz harus gagah, tampan. Basyariahnya, naon? Dah, gitu aja ya. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia teh insan. Apa? Insan inilah yang menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut langit tidak sanggup, bumi entah hoyong, bumi entah hoyong, gunung entah
Cicang. Itu sanggup. Itu sanggup. Insan sanggup. Ya Allah. Langit itu sanggup. Bumi itu hoyong. Gunung angkat tangan. Hand up. Manusia yang hidungnya pesek, hitam, pendek, bulat. Sanggup menerima amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Suara sudah enggak enak Ibu ya? Sudah enggak enak ya? Sudah 73 saya umurnya. Atas 73, cucu 10. Masya Allah, sudah la haula wala quwata. Ngerti enggak? La haula wala quwata. Udah jamu macam-macam tetap aja la haula wala quwata. Madu Arab sudah. Jahe merah sudah. Ada yang dari Wonosobo namanya jamu Purwoceng. Sudah saya minum sudah. Tetap aja la haula wala quwata. Aduh. Ya 73. Dah. Saya tawarkan amanah yang sangat mulia sebagai mandatarisku, kepercayaanku, kata Allah. Amanah saya tawarkan kepada langit, menolak. Bumi, itu sanggup. Gunung, hand up, angkat tangan. Wahamalahal insan. Insan menerima, siap. Padahal insan teh berpotensi, potensi kecenderungan, enggak bahasa Sunda. Insan teh condong karena zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul bodoh banget. Bodohnya pol di manusia, tapi menerima amanah. Nah, sekarang kita ingin tahu sebenarnya siapa manusia itu. Gitu ya, tahu nggak? Ibu manusia, siapa manusia itu? Manusia teh karena mengemban amanah dari Allah, maka manusia diberi kekuatan 3. Berapa? Saya terangkan tiga ini. Kalau terangkan sanggup mengamalkan, insya Allah itu, insya Allah itu berarti nggak sanggup, insya Allah itu. Sanggup ente. Manusia teh pertama nomor hiji punya kekuatan al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan akal. Ada di otak. Otaknya manusia sama. Otaknya Imam Syafi'i, Imam Ghazali dengan kita sama. Ukuran dohirnya. Tapi yang beda, kekuatan yang beda. Yang beda naon? Otaknya sama. Panjangnya, bobotnya, ya paling beda-beda dikit lah. Sama. Nah, kok beda? Yang beda, powernya. Apanya? Nah, Allah memberikan kecerdasan kepada kita, harus kita gunakan dengan baik. Harus kita, yaitu untuk mencari kebenaran yang bersifat logis dan ilmiah. Itu akal. Supaya kita dapat mencari kebenaran. Kebenaran naon wae. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya, arti bebas ya, bukan arti letterlock, bukan. Kalau Anda ingin benar, harus berilmu. Karena yang bisa benar, orang-orang waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kebenaran adalah hak, yang tahu orang yang berilmu. Kebenaran naon wae. Bangun gedung dengan teknik sipil, peternakan, pertanian dengan teknik pertanian, mesin harus ahli mekanik, hukum sarjana hukum, kesehatan harus dokter, agama harus kiai, paham? Misalkan saya Kiai Amin nih, bisanya agama. Jangan sekali-kali ibu mobilnya mogok dibawa ke Kiai Amin, tambah rusak nanti.
Bertani supaya maju, berternak ayam atau kambing Garut ya, supaya maju, tanya ke Kiai Amin, wah tambah mencret. Kalau agama mah enggak, tanya ke para ulama. Saya sendiri kalau mobil saya mogok, saya bawa ke bengkel. Kalau saya mau bangun bangunan pesantren masjid, saya ngundang insinyur. Kalau saya sakit ke dokter. Nah, kalau agama, ya insya Allah saya dikit-dikit lah, dikit-dikit lumayan daripada sepi. Yang paling bahaya bukan ahlinya ikut campur. Yang fatwa, yang ceramah, nggak ngerti agama. Hanya ikut pesantren kilat 2 minggu. Langsung jenggotan panjang. Pakai gamis cingkrang. Jidatnya hitam. Aksesoris. Kalau jenggotan alim nggak apa-apa. Paham tuh? Maulid Nabi bid'ah. Isra Mi'raj sesat. Tawassul musyrik. Haul musyrik ini. Mana itu pinter banget sih. Saya mau ngomong goblok aduh salah nanti. Pinter. Nih. Yang namanya baca maulid. Isinya. Berjanji misalkan. Memuji-muji Rasulullah. Apa enggak boleh? Quran saja memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh engkau sangat rahim, sayang kepada orang mukmin. Quran saja memuji Nabi Muhammad, masa umatnya nggak boleh bid'ah? Ayo. Itu satu. Yang kedua, zaman sahabat, siapa yang ngomong bid'ah? Zaman sahabat berlomba-lomba memuji Rasulullah. Bikin syair, qasidah, berlomba-lomba. Mana yang paling baik lah syairnya? Memuji Rasulullah. Nah, antara lain ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, sulit namanya biasanya Cecep, Toto, Encep, Agus lah. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Masuk ke Masjid Madinah. Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Tiba-tiba Ka'ab memuji Rasulullah. Innar Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idhan alat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idhanilu la yaqta'u tanu illa fi nuhurimi wa ma lahum an hiyadil mauti tahli. Kalau saya baca semua sampai jam 12 nanti. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah pemimpin yang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam, sukses memisahkan hak dan batil, sukses memperjuangkan keadilan, memberantas kezaliman, sukses mengajak agar umat melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, membawa ajaran sangat bernilai dengan akhlak yang mulia, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang gagah berani, berhati mulia. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Beliau tidak bilang gini, jangan muji-muji saya, bid'ah. Ente. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Ente. Malah. Rasulullah sedang berselimut. Selimutnya bergaris-garis, made in Cina, di pasar Garut 300.000 lah. Spray yang garis-garis itu. Lah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Naon? Kalau selimut polos batoniyah, muttaqina ala furushim batainuha min istabrak. Itu batainuha itu selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis apa? Burdah. Nih, burdah saya hadiah kenang-kenangan untuk kamu Ka'ab. Terima kasih saya dipuji-puji. Ini selimut untuk kamu, burdah ini. Yang tidak percaya, orang Garut yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, masuk ke Museum Topkapi, masih ayah keneh burdahnya Rasulullah yang dihadiahkan kepada Ka'ab setelah memuji-muji. Ayo yang percaya ikut dengan saya, tiketnya beli sendiri.
Saya sudah 4 kali kan itu. Oh, sudah 4 kali sudah. Masih aja. Fakta ini. Ini fakta. Tidak bisa dibantah. Kalau dalil bisa diperangi dengan dalil. Quran, hadis, perang dalil. Kalau fakta, ayo bantah. Ini Burdah fakta. Nabi Muhammad dipuji-puji, ridho, menerima. Paham? Jadi kita melakukan maulid Nabi, mengamalkan maulid Nabi, baca Barzanji, debat, sunnah, bukan bid'ah. Naon? Bukan? Namanya sunnah takririyah. Sunnah itu perkataannya Nabi namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Nabi, cara nerima tamu, caranya dahar, antuang, caranya memimpin keluarga, caranya bergaul dengan tetangga, namanya sunnah fi'liyah. Naon? Tapi kalau yang mengatakan orang lain, yang melakukan orang lain, tapi Rasulullah membenarkan, menjadi sunnah, namanya takririyah. Ini yang muji-muji orang lain, tapi diperbolehkan bahkan dibenarkan, namanya memuji-muji Nabi Muhammad sunnah takririyah. Sejumpa Rasulullah belum. Kalau jumpa pocong dikejar-kejar ular, oh sering. Hampir makan buaya, oh, hati-hati deh. Kalau mimpi gitu itu suaminya lagi macam-macam suaminya itu. Nah, ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun. Tapi saya minta izin akan menggubah ngarang-ngarang, bikin syair yang isinya memuji-muji engkau. Izinkan Rasulullah. Ya sudah, saya izinkan. Silakan. Seminggu ngimpi jumpa dai. Sudah selesai Rasulullah. Beliau jawab, ya sudah dibaca, silakan. Saya ingin dengar. Didengar. Setelah didengar selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masaja sadahu, musap-musap badannya. Syekh Al-Busiri fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa jalan, bisa lari, sehat lagi. Percaya ente? Kenapa percaya? Kalau nggak percaya, saya saja bilang percaya. Silakan ibu nggak percaya, saya sendiri yang percaya. Mana qasidahnya, mana apa ente? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhalma'i min idami famali ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubbamu. Kalau baca SAG baca SAG, baca itu enggak apa-apa. Kalau kiai baca memalukan. Kalau syuriah khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin mayit, mana ke satu Qadir Jalani, tahlil harus hafal syuriah itu. Barzanji, debat, burdah harus hafal. Kenapa? Kenapa saya kok ekstrim banget? Kenapa ya? Karena Barzanji, maulid, burdah milik kita orang NU, Ahlussunnah Jamaah. Kalau bukan kita yang merawat, yang menghafal, siapa yang menghafal? Ayo. Salafi, Wahabi, Muhammadiyah, suruh ngapal? Tidak mungkin. Saya yang harus hafal, kita yang orang NU. Paham te? Maka saya agak galak kalau dalam hal itu. Rois Syuriah, khatibnya juga Barzanji harus hafal. Kalau nggak hafal, jangan diampropin. Pulang jangan diantar, pulang pakai ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bagaimana saudara-saudaraku, khususnya teman-teman, enggak ada khusus ding, semuanya lah ya. Semuanya saya harap kabar atau kalian semua sehat-sehat dan baik semua ya saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudaraku menurut kalian atau pandangan kalian tentang Kiai Haji Aqil Siraj ini, yang beliau ini dikenal kiai atau ulama yang sangat-sangat lantang ya dalam berceramah. Beliau ini kalau ngomong tanpa tedeng, aling-aling. Beliau ini memang sangat-sangat luar biasa sih gitu. Ya, tapi sebagai apapun manusia, saudara-saudaraku, pasti ada kekurangan dan pada plus minusnya lah. Semua itu juga tergantung dari selera kita atau bagaimana cara kita melihat sesuatu gitu. Nah,
di Santri Goblok ini kami menyajikan hal itu. Alasannya begini saudara-saudaraku, yaitu karena orang itu berbeda-beda, seleranya berbeda-beda, maka Santri Goblok ini juga menyajikan sesuatu yang berbeda-beda. Misalnya nih kayak ada Kiai Haji Akil Sirot bagi mereka yang lebih suka ilmu-ilmu tingkat tinggi ya, bagi mereka yang suka ketegasan dan keberanian, nah itu bisa lihat Kiai Haji Akil Sirot. Dan untuk teman-temanku atau saudara-saudaraku yang suka mungkin sejarah atau kejawen, ilmu Jawa atau tradisi-tradisi Jawa, bisa scroll di bawah karena di situ kami menyajikan Kiai Haji Gus Muafik. Dan untuk saudara-saudaraku mungkin yang suka Gus-Gus yang muda, yang tampan, yang ganteng, dan cara ngajinya juga dengan santai gitu. Dan apa ya maksudnya tuh bisa mengimbangin pola pikir generasi muda, yaitu bisa scroll dan cari Gus Ikdam karena di sini juga ada Gus Ikdam. Dan untuk teman-temanku yang suka mungkin agak keurakan ya, urakan atau apa ya bahasanya ya. Oh maaf ya saudara-saudaraku kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Cara-cara yang agak apa ya, menghibur mungkin ya, lebih tepatnya menghibur bukan urakan sih, itu kan definisi juga ya saudara-saudaraku. Bisa lihat Gus Miftah ya kan. Dan untuk saudara-saudaraku yang suka dengan ilmu fikih, ilmu-ilmu yang paling tidak itu pemahaman atau pendalamannya sangat dalam, juga bisa scroll di bawah karena di situ Santri Goblok juga menyediakan Gus Bah. Dan untuk teman-temanku lagi yang suka budaya, hiburan, seni, ngaji santai, ngaji tawenang, ngaji sambil ngopi atau apa, ini beliau ini orangnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak terlalu memperdulikan bagaimana cover orang itu. Nah kalian yang suka-suka kayak itu, suka kebebasan, suka nggak perlu pakai gamis lah apalah, itu bisa scroll di bawah karena di situ ada Mbah Nun atau Cak Nun ya saudara-saudaraku. Nah salah satu tujuannya Santri Goblok membuat video ini ya untuk itu saudara-saudaraku. Untuk apa? Untuk ini loh, karena kita tuh beda-beda gitu loh, dan Santri Goblok itu sangat-sangat sadar akan hal itu gitu. Tapi tetap saya sarankan kalian juga bisa kunjungi di channel-channelnya beliau yang asli ya gitu. Ini kami cuman memberi alternatif aja, pilihan untuk kalian yang beda-beda gitu. Silakan komentar tapi yang sopan ya saudara-saudaraku. Ingat, Santri Goblok ini santri pergi ngevlog ya. Jadi Santri Goblok ini memang apa ya, tujuannya tuh untuk belajar ya, untuk melihat banyak sudut sisi yang berbeda agar kita itu lebih luas lah dalam memahami hidup itu. Jadi nggak saklek gitu. Dan ini bagaimana saudara-saudaraku, bagaimana tentang Kiai Haji Akil Sirot ini? Setuju nggak kira-kira kalian kalau kiai atau ulama atau apa itu kalau misalnya lagi talqin mayit atau sedang ini itu membaca gitu, bahkan tegas ya Kiai Haji Sirot dilarang karena itu miliknya NU gitu. Kalau bukan NU siapa lagi yang merawat? Kalau menurut aku pribadi ya saudara-saudaraku, itu keren sih, harus seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin ada saudara-saudaraku yang punya sudut pandang yang berbeda ya tidak masalah, silakan komen, tapi tetap harus dijaga ya sopan santunnya. Ingat kita orang timur loh yang mengedepankan kesopan santunan gitu ya saudara-saudaraku. Oke saudara-saudaraku, saya kira sampai di sini dulu. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bukan cuma untuk yang subscribe atau yang belum subscribe, tapi untuk seluruh semuanya ya saudara-saudaraku, di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan rasa terima kasih saya ini untuk semua alam semesta ya. Oke ya saudara-saudaraku, saya kira disaminci dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya saudara-saudaraku, ingatnya ada masih part selanjutnya ya, karena videonya ini terlalu panjang, jadi aku potong-potong agar kalian tidak bosan gitu ya saudara-saudaraku. Jangan lupa ikuti terus Santri Goblok.